Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linear Elementer pertemuan 3. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang subbab 1.6, 1.7 dan bab 2. Yang pertama kita bahas dulu 1617. 1617 diberikan beberapa definisi lebih lanjut tentang sistem persamaan linear dan matriks invertible. Gitu ya. Akan bahas sedikit subbab 1.6. Jadi diulang lagi. Yang pertama ini suatu SPL itu punya satu solusi, dapat suatu sistem persamaan linear. Jangan lupa itu dapat tak punya solusi atau punya satu solusi atau punya tak hingga banyaknya solusi. Ya, jangan lupa itu. Kalau tak punya solusi sudah diberikan contoh kemarin ya. Kalau kita punya contoh kemarin apa nih? Misalkan kalau tak punya solusi, jangan ya, saya ulang ya, x tambah y sama dengan 2, kemudian dari sini 2x tambah 2y sama dengan 6. Nah, itu jelas tidak punya solusi. Kalau punya solusi tak hingga, maka apa? Kalau punya solusi tak hingga berarti apa? Ada satu persamaan linear yang merupakan apa? Kelipatan dari yang lain. Gitu ya. Contoh, misalkan kita punya x tambah y sama dengan minus 5, terus ini 3x tambah 3y sama dengan min 15. Nah, ini pasti solusinya tak hingga banyaknya. Nah, dan satu solusi, ya satu solusi kalau misalkan kalau yang dua variabel apa berpotongan. Contoh misalkan x tambah y sama dengan 5 dan x minus y sama dengan 7 gitu ya. Nah, ini kita bisa selesaikan dapat gitu ya. Kita dapat satu solusi gitu ya. Jadi jangan sampai lupa itu. Kemudian beberapa hal lagi. Nah, di sini dia ngasih tahu gitu ya. Misalkan kita punya persamaan AX sama dengan B gitu ya. AX sama dengan B, AX sama dengan B gitu ya. Terus dengan kita punya apa nih? X0 itu solusi. Ya, X0 solusi dan X1 solusi. Tapi X0 beda dengan X1. Dan X0 kurang X1 itu tidak sama dengan 0. Nah, ingat X0 dan X1 ini berbentuk vektor kolom. Ya, ingat contoh nomor 2 yang kalian kerjakan, nomor 1C yang saya minta kalian kerjakan. Nah, X-nya itu seperti itu, bentuknya vektor kolom, B-nya juga sama, A-nya itu matriks. Nah, kalau kita punya persamaan AX sama dengan B dengan X0 solusi, X1 solusi, kalau X0 solusi apa berarti? A dikali X0 ya sama dengan B. Kalau X1 solusi, ya A dikali X1 itu juga sama dengan B. Ini kan kita diminta cari X-nya. Gitu ya. Nah, kalau X0 dan X1 solusi dan selisihnya tidak, gitu ya, selisihnya tidak 0, terus penjumlahannya juga tidak 0. Nah, perhatikan, maka apa? X0 tambah X1 dan X0 kurang X1 juga solusi. Dari apa? Ya, SPL ini. AX sama dengan B. Kenapa? Karena apa ya? Tinggal kalau kita coba cek, betul tidak? Iya. Tinggal kita cek gitu ya. Sorry, bukan X0 tambah X1. Ya, sorry. Bukan X0 tambah X1. Nah, kalau X0 kurang X1 dan X1 tambah X0 tidak 0, perhatikan ini. Apa yang terjadi dengan ini? A dikali X0 tambah X1.
A dikali X0 kali X1 kan berarti apa? Ini sama dengan AX0 tambah AX1. AX0 ya B, AX1 B. Ya. Kalau X0 kurang X1, apa yang terjadi? Ini sama dengan AX0 kurang AX1. B kurang B dan B. Berarti apa? Perhatikan sini. Kita misalkan. Ya, X0 kurang X1 itu kita misalkan X2. Ya, perhatikan. Apa yang terjadi dengan ini? X2 jelas tidak 0 ya. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Kita pilih X bintang, itu adalah ini. X0 ditambah 4 dikali X2. Atau apa yang terjadi? Berarti apa? Apa yang terjadi dengan A dikali AX bintang? X bintang berarti apa? A dikali X0 ditambah 4 X2. Ini berarti apa? Ya, AX0 ditambah apa? Ya, 4-nya keluar ya, 4A X2. AX0 kita dapat B. Nah, AX2 apa nih? Ya, AX2 kan berarti apa nih? AX0 kurang AX1. Jadi apa di sini? B ditambah apa? 4 dari B kurang B. B ditambah 4 kali 0. Berarti apa? Dari sini kita punya apa? Kalau X1, X0, dan X1 solusi, maka ini. Dan selisihnya tidak 0, maka ini. X0 ditambah X0 kurang X1, itu juga solusi. Juga solusi. Atau X0 ditambah 2 dikali X0 kurang X1 juga solusi. Atau X0 ditambah 9 kali ini juga solusi. Atau X0 dikurang 10 kali ini juga solusi. Atau X1 tambah 8 kali X0 kurang X1 juga solusi. Mau tambah 7, mau tambah 2, itu juga merupakan apa? Solusi. Gitu ya. Makanya dari situ. Jadi kalau kita punya dua solusi yang berbeda, maka kita bisa menciptakan solusi-solusi yang lain. Seperti itu. Dari situ. Terus, satu hal lagi. Nah, ini lagi ya teorema di bawah. Ini jangan sampai lupa ya. Fakta ini. Jadi ini, jika A itu matriks inverse, itu ya matriks punya inverse, dan nah maka persamaan AX sama dengan B itu satu solusi, yaitu apa? X-nya sama dengan inverse. Kenapa? Ingat, A-nya punya inverse. Kita mau cari X, ini yang mau dicari apa? Yang mau dicari itu adalah X-nya. Nah, artinya kalau mau cari X, A punya inverse kan kita kali inverse A dari kiri. A inverse AX sama dengan apa? Yo, A inverse B. A inverse A apa? Identitas. Identitas kali X sama dengan A inverse B. Identitas kali X ya X. X sama dengan apa? A inverse B. Ya, jadi kalau matriks punya inverse, kalau mau cari solusinya, tinggal buat seperti itu. Dikali inverse-nya. Nah, terus itu diberikan contoh, kita sudah ini semua ya. Terus kemudian di situ diberikan satu lagi fakta, misalkan gini. Kita tahu inverse itu apa? Jika B inverse dari A, maka apa? B kali A harus identitas, dan A kali B harus identitas. Ini misalkan kita ukurannya matriksnya N kali N. Hasil ini kita harus peroleh. Ya, B sama dengan B kali A sama dengan identitas, A kali B juga identitas. Nah, dibuat di sini teoremanya. Misalkan teorema ya. Misalkan A itu matriks ukuran N kali N, matriks persegi. Nah, yang pertama, jika B ukuran N kali N itu matriks dengan
B kali A sudah identitas, si B itu pasti adalah inverse dari A. Dan sebaliknya, kalau B yang ukuran N kali N itu matriks dengan apa? A kali B sama dengan identitas, maka apa? B juga. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Kita mau tunjukkan kalau B itu adalah inverse dari A, kan kita punya apa? Mulai dari B. Ya, B sama dengan apa? Ya, B dikali identitas. B dikali identitas sama dengan apa? Ya, ini untuk nomor A ya. Ini kan sama dengan B dikali A dikali A inverse. Karena matriks bersifat asosiatif, kita bisa buat apa nih? B dikali A dikali A inverse. B dikali A apa? Identitas. Identitas kali A inverse apa? Dapat apa? B sama dengan A. Itu juga dengan yang satu. B itu sama dengan apa? Ya, sama dengan identitas dikali B. Sama dengan apa ini? A dikali B. Ini kan sama dengan apa? Karena sifat asosiatif, berarti ini sama dengan A inverse apa? A kali B. A kali B apa? Identitas. Seperti itu. Ya, oke. Oke, subbab 16 sekian. Subbab 16 demikian. Nanti tugas-tugasnya akan saya berikan di diskusi. Anda tolong kerjakan. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke matriks diagonal. Kita masuk ke beberapa definisi.